Oke, kembali lagi bersama saya Asnawi di channel Asnawi Pandanwangi. Di video kali ini saya akan berbincang-bincang teman-teman, yaitu dengan chat GPT. Nah, bisa dilihat. Jadi saya akan membahas kegiatan atau sesuatu yang mungkin ini ya banyak sekali dialami oleh masyarakat. Tidak hanya saya, yaitu masalah ekonomi. Kenapa kok hari ini sedang, menurut saya itu tidak baik-baik saja teman-teman ya. Banyak pedagang-pedagang di luar sana, termasuk saya sendiri, itu merasa ekonomi ini sedang gonjang-ganjing, tidak ada kepastian. Nah, kira-kira perbincangan saya dengan ChatGPT ini akan seperti apa? Kebetulan saya sudah menyiapkan, apakah jawaban nanti sesuai dengan apa yang sedang terjadi atau seperti apa, saya juga penasaran. Oke teman-teman, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu teman-teman. Dan barangkali ada pertanyaan yang ingin kalian tulis di kolom komentar, silahkan tulis, nanti akan saya bacakan teman-teman. Oke, langsung saja tak coba bertanya kepada ChatGPT. Saya mau tanya, sekarang kan ekonomi di Indonesia ini sedang, menurut saya itu sedang tidak baik-baik saja. Dan di tempat saya UMKM itu, kenapa kok sekarang itu banyak yang mengeluh dagangannya itu sepi? Kira-kira itu alasannya kenapa sih? Halo, selamat malam Jeki. Kita mulai dari awal lagi nih. Mana KF nih? Kira-kira bisa nggak kamu berbahasa Indonesia dengan lancar, jangan pakai bahasa Inggris ya? Bismillah. Aku lancar berbahasa Indonesia maupun Inggris. Tapi barusan kamu bilang dengan pasal bahasa Inggris that. Itu maksudnya gimana ya? Kamu pengen aku bantu campur-campur bahasanya? Oh atau no, kamu no. lagi nyari penjelasan pasal dalam konteks tertentu? Oh kak, jadi aku kepingin pembahasan kita ini pakai bahasa Indonesia saja. Soalnya kan aku gak bisa, terus terang gak bisa pakai bahasa Inggris. Bisa aku cuma kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun aku juga gak terlalu lancar. Tenang aja, kita pakai bahasa Indonesia yang santai dan gampang dimengerti, ya. Nggak usah khawatir soal lancar atau enggak. Yang penting nyambung dan nyaman ngobrolnya. Oke. Kamu sih UMKM dan dagang yang sepi ya. Maka lanjut itu lagi. Atau ada hal lain yang kamu pikirin sekarang? Oke ya. Jadi sekarang kita langsung aja nyantai-nyantai pembahasannya, karena ini kan juga menyangkut ekonomi. Nah, menurut pengalaman saya dan juga teman-teman saya itu, kenapa kok sekarang ini jualan semakin lama itu kok semakin sepi, bahkan banyak yang gulung tikar, jualannya tidak laku, akhirnya sudah gak usaha lagi. Itu kenapa kira-kira banyak orang stres? Iya banget. Memang sekarang ngerasa tertekan, stres, bahkan sampai kehilangan semangat buat usaha. Dan itu nyambung banget sama kondisi ekonomi. Jadi gini, waktu ekonomi lagi susah, orang-orang jadi mikir 2 kali sebelum belanja. Mereka lebih fokus ke kebutuhan pokok aja, kayak makan, bayar listrik, sekolah anak, dan ngurangin beli hal-hal yang mereka anggap nggak terlalu penting. Nah, di situ UMKM yang jual ringan, baju, atau jasa kadang dampaknya. Terus, karena ada dagangan sepi terus-menerus, pelaku usaha jadi capek hati. Udah kerja keras, modal keluar, tapi hasil nggak balik. Itu yang bikin stres dan akhirnya menyerah. Tapi di sisi lain, ada juga UMKM yang masih bisa bertahan atau malah tumbuh. Biasanya mereka bisa cepat adaptasi, entah itu jualan online, ikut tren baru, atau ngubah strategi jualannya. Kamu sendiri atau teman-temanmu, jenis usahanya lebih ke arah apa sih? Siapa tahu bisa kita obrolin bareng-bareng, caranya biar bisa bangkit lagi. Oke, sebenarnya kalau di teman saya, termasuk saya sendiri, itu pakai usaha jasa. Nah, usaha jasa ini kerasanya itu berbeda dengan tahun yang sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu ekonomi itu tumbuh, atau mungkin ini pengaruh sejak pandemi COVID-19. Apakah itu juga masih berpengaruh sampai saat ini menurutmu?
Wah, iya, usaha jasa itu memang kerasa banget bedanya sebelum dan sesudah pandemi. Dan kamu bener, dampak COVID-19 itu ternyata panjang banget. Nggak cuma pas pandemi aja, tapi sampai sekarang pun masih ada sisa-sisanya. Waktu pandemi, banyak orang beralih ke cara hidup yang lebih hemat, lebih digital, dan lebih hati-hati dalam mengeluarkan uang. Nah, kebers itu ternyata tersuah miskin. Jadi meskipun pandemi udah lewat, banyak orang masih belum full balik normal. Mereka masih mikir ribuan kali sebelum pakai jasa tertentu. Apalagi kalau dianggap bukan kebutuhan pokok. Terus sekarang juga banyak yang belajar mandiri waktu pandemi. Misalnya dulu pakai jasa cuci mobil, sekarang mereka cuci sendiri. Atau dulu sering manggil jasa servis, sekarang cari tutorial di YouTube. Jadi permintaan jasa secara umum menurun. Kecuali untuk jasa-jasa yang benar-benar spesifik dan dibutuhin banget. Boleh tahu nggak, jasa yang kamu dan teman-temanmu jalani itu jenisnya apa? Iya, Biar bisa kita lihat lebih detail gimana cara menyesuaikan sama situasi sekarang. Bener-bener. Kalau aku sih jasa iku potong rambut ya. Jadi memang untuk saat ini sangat terasa sekali. Dulu bisa dikatakan itu hasilnya lumayan, tapi untuk saat ini memang bener apa yang tadi kamu sampaikan. Itu banyak sekali tutorial-tutorial yang menjelaskan bagaimana cara agar kita itu bisa potong rambut sendiri, tentunya juga lewat media sosial. Nah, apa ya, kira-kira harus seperti apa agar Ya banget. Usaha potong rambut itu termasuk yang kena dampak perubahan perilaku konsumen secara langsung, karena pas pandemi banyak orang terpaksa belajar cukur sendiri atau minta tolong keluarga. Terus sekarang kebiasaan itu jadi berlanjut karena dianggap lebih hemat. I mean, seen this trick as a Halmin. Atau itu sepuin. Cuma tantangannya sekarang adalah bikin orang mau balik lagi ke barbershop atau tempat cukur. Jadi bukan soal jasa kamu nggak penting, tapi lebih ke soal kenapa orang harus datang ke tempat kamu. Kalau gue facial, di tempatmu itu sistem job skills. Ada branding atau ciri khas tertentu nggak? Biasanya